Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat puasanya ya. Saya Regina dan saya Alisa, perwakilan kelompok 3 kelas 6B Ummu Salamah. Kali ini akan menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika sujud. Teman-teman tahu tidak? Ijma' para ulama menyebutkan kalau sujud adalah rukun sholat. Itu artinya tidak sah sholat jika sujud ditinggalkan. Imam An-Nawawi mengatakan sujud hukumnya wajib berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Nah, karena itu kita harus menyempurnakan gerakan sholat kita, termasuk gerakan sujud. Agar tidak salah lagi melakukan gerakan sujud, yuk simak beberapa kesalahan sujud yang sering terjadi. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Kesalahan pertama yang sering dilakukan yaitu cara turun sujud. Kerap kali saat ingin sujud, lutut kita mendarat terlebih dahulu daripada tangan. Padahal sebaiknya tangannya terlebih dulu menyentuh lantai, seperti dalam hadis. Jika kalian sujud, maka jangan turun sujud seperti melingkupnya unta. Hendaknya ia letakkan tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Kesalahan kedua, kening dan hidung tidak menempel ke lantai. Kening dan hidung merupakan bagian dari 7 anggota sujud. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kening, lalu beliau menunjuk juga pada hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Nah, jadi usahakan ketika sujud naikkan sedikit posisi mukena atau jilbab maupun pipi agar kening bisa menyentuh lantai tanpa terhalang kain ya. Begitu juga dengan hidung, harus disentuhkan ke lantai dengan sempurna. Kesalahan ketiga, tangan tidak menyentuh lantai. Nah, di poin sebelumnya sudah disebutkan bahwa tangan merupakan 7 anggota sujud yang harus menempel ke lantai dengan sempurna. Jadi, teman-teman usahakan posisi telapak tangan rapat dan menyentuh lantai. Sejajarkan dengan bahu atau telinga, lalu arahkan ke arah kiblat. Kemudian angkat kedua lengan atau siku ke atas dan lebarkan hingga menjauhi badan. Setelah tangan, kesalahan pada kaki juga sering terjadi loh, yaitu paha menempel ke perut, jari kaki tidak menghadap kiblat, dan tumit dalam posisi renggang. Seharusnya posisi yang benar, paha menjauhi perut, telapak kaki tegak lurus menyentuh lantai, lalu jemari ditekuk menghadap ke arah kiblat, kemudian rapatkan kedua tumit. Jangan lupa 7 anggota sujud ya, yaitu lutut harus menempel juga ke lantai. Memperlama sujud. Kira-kira kita boleh tidak ya memperlama sujud untuk membaca doa? Sholatnya Rasulullah SAW antara rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud lamanya hampir sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada anjuran untuk memperlama sujud dan berdoa ya. Sebaiknya berdoa dilakukan setelah tasyahud akhir, seperti anjuran Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian pilihlah doa yang dia sukai. Maka Nabi tempatkan doa baik sedikit maupun banyak setelah tasyahud akhir sebelum salam. Begitu teman-teman. Paham tuh? Menutup mata saat sujud. Siapa yang pernah menutup mata saat sujud? Tidak ada sunnah memejamkan mata ketika sholat. Selain menyerupai kebiasaan orang Yahudi, juga bisa menyebabkan orang tertidur dalam sholatnya. Alhamdulillah. Yuk diubah mulai sekarang. Kesalahan dalam sujud berikutnya, yaitu ketika melakukan gerakan sujud dan bangkit dari sujud dilakukan dengan tergesa-gesa. Nah, usahakan teman-teman mengikuti sunnah Rasul ya, ketika sujud maupun bangkit dari sujud. Salah satunya dengan tumaninah ketika sujud dan melakukan duduk istirahat terlebih dahulu ketika akan berdiri. Caranya, bangkit dari sujud, lalu duduk istirahat, posisikan tangan ke lantai untuk menopang badan berdiri, lalu angkat lutut, kemudian tangan mengikuti. Gimana? Sudah paham kan kesalahan yang sering dilakukan saat sujud? Yuk kita mulai diperbaiki sedikit demi sedikit agar sholat kita semakin sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah